Ya, Mbak Rara diusir dari Aceh gara-gara jadi penawar hujan ya, atau apa pawang hujan ya, yang tentunya di daerah Aceh itu adalah daerah yang mayoritasnya Muslim, syariat Islamnya juga sangat kuat di sana diberlakukannya, bahkan ada polisi syariah ya, yang dimana mengontrol perilaku-perilaku masyarakat di sana. Betul. Termasuk ada wanita yang nggak berhijab akan dihukum ya, bahkan ada hukuman cambuk, Mas Samet. Itu kalau ya di Indonesia, Mas Samet, hukum cambuk itu di Aceh tuh, Mas Samet. Ya, nauzubillah min dzalik. Ya, jadi wajar kalau Mbak Rara pawang hujan mereka tidak percaya. Betul. Kalau mereka mau berdoa langsung kepada Allah, mintalah jangan hujan. Nggak ada perantara-perantara kayak Mbak Rara itu di sana gitu, Mas Samet. Ada dukun-dukun. Ya, tapi ini akan ditanggapin ini untuk Mas Samet dan Mbah Hilo ya. Yang tadi sempat bilang nggak apa-apa sebetulnya, tapi mungkin bertentangan dengan masyarakat di sana. Ya, Mbak Ilo, ini kata netizen ini dari Nakpa Aril ya, mantap Aceh kucilkan para pelaku-pelaku syirik dari bumi Indonesia, terutama Aceh. Ini Mbak Ilo katanya syirik ini Mbak Ilo. Mbak Ilo nanti bisa jelasin secara simpel saja tuh Mbak Ilo. Ini banyak ya masyarakat yang bilang ya dan mengapresiasi Aceh karena telah mengusir dalam kata kasarnya Mbak Rara pelaku kesyirikan tuh Mbak. Gitu Mbak. Ya. Ada nggak mau disampaikan lagi nih Mbak? Iya. Sebenarnya gini ya, saya beritahukan sekali lagi ya. Yang dimaksud syirik adalah perbuatan. Ya. Contoh, kita meminta kekayaan terhadap ke keramat-keramat. Nah, itu artinya syirik, menduakan Tuhan. Nah, kalau yang namanya itu kan meminta langsung ya. Kita meminta kekayaan atau kita memuja gitu ya. Nah, kalau kita bilang seperti Rara itu dia memohon ya, memohon juga artinya memohon juga meminta. Tapi dia terlalu pede Mbak Elo, saya potong dulu Mbak Elo. Beliau Rara itu terlalu pede. Satu, beliau mengatakan saya punya remote nih, remote hujan ini. Nah, itu kan sudah sumbar ya Mas Ahmed. Itu sudah sumbar loh Mbak. Remote begini ya. Kalau menurut saya sih, remote kita bilang kan, seandainya TV, remote ini kan kita bilang perantara. Perantara artinya di antara TV atau dari remote ini menyampailah ke TV. Nah, begitu juga Rara. Yang arti kata dia punya remote, yang arti kata dia bisa maksudnya mengendalikan lah. Mengendalikan itu tadi. Dalam hal apa dia bisa mengendalikan sementara ustadz, anak yatim, masyarakat di Aceh itu nggak bisa mengendalikan toh Mbak? Apa perbedaannya dengan Mbak Rara? Mungkin begini ya, dia telah mempelajari ya tentang ilmu-ilmu gaib. Nah, gaib ini kan ada. Ya mungkin dia tahu bagaimana caranya, mungkin dia melalui ritual ataupun kita bilang puasa ya untuk mempelajarinya seperti itu ya. Nah, itu tadi. Tapi kan Mbak Elo nggak tahu dia puasa atau enggak. Ya seandainya kan saya bilang. Kalau puasa itu menjadi keharusan ya untuk orang bisa mengendalikan hujan, pasti masyarakat Aceh juga terutama yang ikut-ikut PON ini Mbak Elo pasti puasa tuh Mbak Elo dan meminta doa tuh. Kan saya bilang kan banyak macamnya atau melalui yang lain-lain seperti itu ya. Nah, ada mungkin dia melalui kepantangan seperti dia nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu. Nah, itu biasanya sudah jelas ada gitu. Kalau yang orang yang berbau tentang gaib ini, ya itu yang saya ketahui. Oke, Mbak Elo, dari Salafuddin dulu Mas Ahmad, bentar ya Mas Ahmad ya. Syirik itu ya guys ya, ini bilangin Mbak Rara ini, dosa besar bahkan dosa yang tidak akan pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tidak bertobat, jangan sekali-sekali percaya perbuatan-perbuatan seperti pawang hujan dan lain-lain. Orang dia mau nahan kencingnya sendiri aja nggak bisa kok malah mau nahan air hujan. Ayo berpikir cerdas. Piye, nahan kencing Mbak Elo, nggak bisa. Kalau namanya nahan kencing ya kita kan minum sehari-hari ya bakal ada dikeluarkan. Nah, contoh dia kan begini ya, yang kan sudah saya bilang dia kan memohon juga ya. Dia bisa mungkin tahu bagaimana untuk menggeser hujan ya, bagaimana caranya ya melalui yang keilmuan yang dimilikinya lah kita bilang seperti itu. Nah, itu mungkin bisa-bisa saja gitu. Ini dari Mbak Sulistiana juga Mbak Elo. Gimana nggak dipulangin, malahan hujan gede, orang nggak bener diikutin. Siapa tuh? Ya Mulyono, nggak tahu nih Mulyono siapa ya.
Katanya dipulangin karena di sana malah hujan gede Mbak Ilo. Iya coba Mbak. Bagaimana? Karena kan di sana kan dia tidak melakukan. Oh, tidak Mbak Rara melakukan kan ya? sudah jelas di Aceh sana, sedangkan dia diusir. Nah, Mm-mm. ya dia kan tidak melakukan apa-apa. Jangan kan begitu nyampai saya dengar sudah dipulangkan seperti itu kan? Iya. Yang artinya dia kan belum ada melakukan ritual-ritual ataupun yang dilakukan bagaimana dia untuk menahan hujan tersebut gitu. Oke, Mas Ahmed. Hujan gede terjadi di Aceh karena kata Mbak Elo belum sempat dilakukan ritual, Rara udah diusir. Gimana Mbak? Mas Ahmed? Maksudnya tadi hujan gede udah turun. Iya. Nah, Rara Rara suruh dipulangkan. pulangan. Itu memang udah takdir Allah itu. Memang udah. Menurut Mas Ahmed, apakah Rara ritual juga akan hujan gede di sana? Mas Ahmed, Maksudnya, saya ulangin ya. Cak. Rara Hmm. di sana, tapi tetap hujan gede. Kata netizen, pantas dia dipulangin orang tetap hujan gede. Kata Mbak Ilo bilang ini belum ritual. Ya kan? Menurut Mas Ahmed, walaupun Rara melakukan ritual, apakah akan hujan gede? Mau ritual atau enggak, kalau memang Allah udah mengendak menurunkan hujan turun, jelas ya pasti turun. Nah, Ya. karena namanya udah kehendak Allah itu satu orang pun tidak ada yang bisa menghalanginya. Ya. Sama seperti kematian, walaupun udah ajal kita, waktu kita dia bisa dimajukan atau dimundurkan walaupun sedetik. Nah, itulah Oke, dia. Nah. oke, Mbak Ilo, ini tadi dari panjenengan seperti itu ya. Menurut Mbak Ilo, pawang hujan ini menggunakan ilmu keagamaan atau ilmu ketradisian dari setiap mungkin suku gitu. Ya kalau Karena kalau dari keagamaan tentu ya mungkin non muslim masuk ke yang muslim ya tentu bersimpangan. Ya, Pasti. karena Nah, begini. kalau tradisi mungkin ya bisa nyatu kan semua kan. Oh di tradisi kita ada seperti ini kok, ada melakukan ini kok mungkin. Kayak mana Mbah? Ya, kalau menurut saya sih, ya memang sangat beda sekali. Kalau di agama sih memang tidak ada. Mm-mm. Nah, tapi mungkin kalau kita bilang seperti tradisi atau bagaimana ya, ya mungkin itu ada yang dipelajari begitu ya. Iya. Karena bukan dari zaman sekarang aja, dari zaman-zaman dahulu begitu ya. Iya. Nah, mereka ini kadang banyak yang mempelajari tentang gaib-gaib seperti gitu ya. Oke. Nah, seperti itu. Oke, ini dari Bang Edo ya. Kesyirikan yang mengundang petaka, kok bisa-bisanya panitia daerah tidak tahu dan ketika dia beraksi apa tidak ada orang yang menghentikannya. Ya katanya Mas Ahmed ini mengundang Rara ini mengundang petaka Mas Ahmed. Memang benar. Nah, gitu tuh Mbak Ilo. Ini masyarakat nih yang ngomong Mbak Ilo. Kalau Gitu. dia seperti dibuat didewakan lah kalau makanya itu dia petaka tadi ya. Iya. Kalau Mbak Ilo tadi ada juga bilang Mbak Lala ini seperti kayak TV ada remote gitu. Dia bisa mengendalikan. Berarti Mbak Lala ini punya apalah berarti avatar ya. Punya pengendali Bukan angin. begitu Mas Ahmed. Maksudnya begini. Pengendali air. Dia bisa atau meminta lah gitu ya, menyambungkan gitu, Iya, kita bilang betul. menyambungkan Karena begitu punya ya. remote. Iya. Nah, seperti itu. Punya kontrolnya tadi. Tapi yang punya remote itu kan kita ibaratkan Nabi Muhammad SAW Mas Betul, Ahmed, cuman, yang bisa langsung kepada Allah ya, Subhanahu Wa Taala. cuman dia Kalau lah. kita ini kan meminta Mas Ahmed, Benar. tidak melalui remote tadi, tapi langsung kepada Allah, gitu ya Mas Ahmed. Manusia yang paling sempurna itu ya Nabi Muhammad SAW. Makanya kita disuruh banyak berselawat Iya, sama dia. makanya kan Dia kalau Mbak Elo menolong bilang gini, Mbak Rara itu punya remote, dia bisa berkomunikasi langsung dengan malaikat-malaikat. Lah itu ya kita nggak diajarkan seperti itu sih Mbak Elo. Kita diajarkan langsung berdoa kepada Allah, Ya, tidak melalui perantara-perantara kita lagi. tidak usah jauh-jauh. Kita sampai Nabi Muhammad. Sedangkan guru besar Islam aja kita ya, Habib Rizik saja dia belum tentu bisa ada remote. Karena yang bisa hubungan langsung sama Allah kan memang cuma Nabi Muhammad SAW. Oke, mungkin ada pandangan yang berbeda dari Mbak Elo, silakan monggo Mbak Elo. Ya, begini ya. Kalau kita bilang ya, di agama ini kadang beda mempelajari agama dengan mempelajari ilmu gaib. Iya. Nah, contoh ya, kita cerita masa zaman dahulu begitu ya. Nah, zaman dahulu kita bilang lawan kita nggak tanggung-tanggung, senjatanya luar biasa kita bilang. Iya. Itulah. Kita mengandalkan bambu runcing ataupun dengan tangan kosong saja ya, orang-orang zaman dahulu.
kadang begini ya, mereka Belanda, kita berdiri di sini, orang zaman dulu tidak tahu, tidak kelihatan. Ya. Nah, itulah mereka orang zaman dulu mempelajari ilmu gaib. Nah, gaib ini apa? Mereka meminta kepada Sang Pencipta Iya. bagaimana ya. Nah, agar supaya dia memiliki pelajaran itu tersebut. Iya, betul. Nah, Iya. di Al-Quran memang tidak ada di mungkin tertera. Tidak ada. Nah, tapi itulah faktanya. Nah, contoh ada juga kadang mereka ya seperti cerita si Pitung ya, ditembak, tidak betul, mempan betul, seperti mempan. itu kan. Kan mustahil manusia ditembak. Tapi Iya. itu tadi Nggak logis ya Mbak ya? nggak logis. Tapi itu tadilah karena di Indonesia ini Iya. kuat dengan kebatinan. Iya. Nah, Iya. itulah makanya kita bisa merdeka. Soal Iya, masalah itu. gaib itu di Quran itu memang Berarti ada ini gaib. masalah pawang hujan ini soal Nah, harga menghargain ya, yakin meyakinin Mbak. Iya, seperti Kalau itu. di Aceh mungkin tidak meyakinin Tidak dan meyakini. melihat dasarnya Al-Quran Iya. tidak ada, ya wajar dibilang kesyirikan. Iya, Tapi bagi masyarakat yang melihat itu ada gitu ya, mungkin ya akan meyakininya seperti itu ya Mbak ya. Iya. Tentu kalau bisa ya seperti yang Mbak Hilo bilang tadi, ritual-ritual itu sebagai perantara, tapi doanya ya meminta kepada Sang Pencipta. Gitu ya Mbak ya. Iya. Oke, luar biasa.